itu apa ya? Saya pikir itu adalah sebuah ungkapan kali ya, ungkapan dari rasa tidak nyaman karena ada hak yang dilanggar ya. Tapi kalau boleh saya bilang dari penelitian ternyata orang-orang yang marah itu sebetulnya adalah menunjukkan bahwa dia juga cerdas loh. Kalau ada orang tua marah harus disyukuri, berarti dia masih sayang sama kita loh. Balik ke marah mereka, pasti ada sesuatu yang membuat mereka menjadi seperti itu. Yang paling utama adalah kecemasan biasanya. Sekali lagi, semua komunikasi tidak akan pernah berjalan lancar kalau kita tidak perhitungkan ini soal waktunya. Iya kan? Sampaikan perasaan kita sehingga orang tua mengerti apa yang kita rasakan dan sampaikan juga harapan kita dengan nada yang penuh dengan rasa segan dan hormat. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih membahas bagaimana sebagai anak remaja atau remaja dewasa menghadapi untuk membuat komunikasi atau hubungan yang lebih baik dengan orang tuanya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menghadapi orang tua pemarah. Tentunya saya tidak akan membahas sendirian, saya telah ditemani dengan narasumber kita yaitu Ibu Helena Valentina. Dia merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ih, kita merah-merah ya. Iya, apa karena lagi ngebahas soal marah gitu ya? Iya, marah kenapa sih dilambangkan dengan merah gitu. Ada rasa berani mungkin kayak gitu ya? Iya, sebenarnya marah itu kan energi ya. Sementara merah ini melambang keceriaan juga. Jadi sama-sama punya energi sebenarnya ya. Wah, benar. Cuma yang satu agak negatif gitu ya kalau di pandangan orang banyak ya. Betul. Nah, tapi kali ini kita mau bahas yaitu menghadapi orang tua pemarah. Setelah saya jadi orang tua, kayaknya udah jadi orang tua iya, ya? saya udah jadi orang tua. Setelah saya jadi orang tua, Aduh, akhirnya saya gagal sadar. deh ya, yang mau deketin Eva nggak jadi deh. Mau jadi mantu Eva nggak jadi lah. Nah, jadi udah punya anak saya. Tapi Bu Helena setelah saya jadi orang tua, akhirnya saya baru mengerti. Kayaknya wajar kalau orang tua itu marah. Dengan marah ya, beda dengan marah-marah dan pemarah nih. Kayaknya wajar orang tua marah akan satu hal. Satu hal yang mungkin terjadi atau salah di mata orang tua. Tapi gimana caranya sebagai anak remaja, apalagi remaja dewasa, menghadapi orang tua pemarah? Sebelum saya tanya gimana caranya, kita mau bahas dulu nih. Definisi marah itu sendiri apa Ibu Helena? Marah itu apa ya? Saya pikir itu adalah sebuah ungkapan kali ya. Ungkapan dari rasa tidak nyaman karena ada hak yang dilanggar ya. Tapi kalau boleh saya bilang dari penelitian ternyata orang-orang yang marah itu sebetulnya adalah menunjukkan bahwa dia juga cerdas loh. Oh Ya ya? kan? Contohnya gini deh. Kalau misalnya anaknya terus dibully sama orang lain, masa orang tua diem aja sih? Iya kan? Enggak lah, Iya, pasti dia akan komplain lah ya. Betul. Dan pasti marah juga lah Pasti sama marah. orang yang bully anaknya. Berani banget kamu kan gitu kan. Nah, ini penelitian. Nah, tapi yang pasti beda dengan orang tua yang marah dengan orang tua yang pemarah. Nah, ini dia. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemarah itu artinya ya orang yang mudah sekali Terpancing. kalau rokok apa sih korek api ya yang mances tuh ya, mances namanya? Korek api. Korek api yang pakai matic itu ya, itu cek langsung nyala gitu. Ada kan yang dipecat-pecat juga nggak marah-marah nih, nggak keluar-keluar apinya gitu ya. Sangat terpancing nih ya. Ini sangat mudah kebakar, duar gitu. Hanya kesenggol aja, matamu di mana? Waduh, ya kan. Terus anaknya mungkin pakai baju, terus kancinya ada yang satu terbuka gitu, langsung marah. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu menjadi alasan untuk marah, tapi dia marah. Nah, itu dia pemarah tuh. Ya kan? Sementara kalau orang tua marah adalah satu hal yang sangat wajar dan satu hal yang memang harusnya memang ada.
dalam setiap orang dan termasuk pada orang tua. Ingat ya kalau di kisah di dalam Alkitab ya Pak ya, kalau bagi orang Kristen itu di Alkitab ada satu kisah di mana Imam Eli kalau nggak salah ya, dia justru ditegur oleh Tuhan karena nggak pernah marah. Sama anaknya, benar. Nah ini dia ya, dia selalu kasih apa ya, permisif lah sama anaknya. Ya udahlah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Tuhan malah menegur sangat keras. Dan anaknya pun hilang. Hmm. Nah, ini juga Bu Helena, ternyata beda ya. Kita harus persamakan persepsi dulu dengan para pemirsa semuanya. Pemarah dan marah ini beda. Pemarah adalah tadi bilang satu emosi yang dikeluarkan atas dasar yang tidak wajar perlu. Ya wajar karena memang pemarah karena sesuatu yang nggak patut untuk jadi alasan marah ya. Nah, ini Ibu Helena terlalu lekas untuk marah. Tapi gak jarang banyak orang tua jadi pemarah. Dan ini menjadi salah satu alasan di mana hubungan antara orang tua dan anak-anak jadi kurang baik. Dan anak-anak pun juga jadinya mau negur orang tua ataupun mau menghadapinya jadinya mau permisi juga takut ya? Iya, mau permisi takut. Bahkan jadi sampai salah satu alasan parahnya adalah bahkan anak-anak nggak betah untuk ada di rumah. Iya. Nah, kita kan membahas dari sisi remaja dewasa karena kita anggap anak-anak yang sudah remaja seharusnya mereka sudah dapat mengerti atau bisa mengambil satu sikap bagaimana menghadapi orang tua yang pemarah ini. Iya. Ini gimana Bu Helena? Apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak menghadapi orang pemarah? Eva pernah dimarahin nggak? Saya pernah dimarahin. Dan gimana rasanya kalau dimarahin? Rasanya dimarahin sedih terus takut. Oh, nggak gembira gitu ya? Enggak lah, Bu bahagia Helena. gitu. Kayak saya rasa semua orang yang dimarahin nggak ada yang langsung gembira, langsung takut. Tapi ada juga loh anak-anak yang justru merasa bahagia ketika orang tua yang marah loh. Akhirnya saya diomongin. Iya, akhirnya orang tua menghadapkan wajahnya ke saya. Selama ini orang tua kayak handphone terus ya. Ketika marah, akhirnya ketika saya nakal, orang tua marah, akhirnya aku ditegur, akhirnya aku disapa. Kasihan ya. Jadi gini deh, kalau ada orang tua marah harus disyukuri, berarti dia masih sayang sama kita loh. Betul. Ya kan? Tapi masalahnya gimana nih kalau mamanya pemarah? Kalau terus-terusan juga, waduh. Kalau terus-terusan jadi nggak enak. Sambal tuh enak ya. Benar. Tapi kalau kebanyakan juga kan akhirnya bibir kebakar ya. Sakit perut juga banget. Jadi dengar mama yang marah sih sebenarnya ya boleh lah kita syukuri. Tapi kalau terus-terusan ya akhirnya seperti cabai satu mangkok kita makan. Sakit perut ya. Nah jadi memang sebagai seorang anak yang pertama harus kita ingat bahwa antara orang tua dan anak itu memang nggak selamanya mulus hubungannya. Jadi sekali waktu orang tua marah itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat perlu untuk kita sebut dengan kewajaran. Jadi jangan sampai mama marah besar lah gitu. Lalu kita cap mama ini jahat. Jangan begitu ya, jangan begitu. Karena bagaimanapun memang seseorang bisa marah karena pasti ada alasannya. Betul. Pasti ada alasannya. Dan biasanya kalau orang yang pemarah, dari sebuah penelitian di Belanda ditemukan bahwa orang yang pemarah itu biasanya dilihat kondisi psikologisnya itu kalau nggak ada kecemasan yang tinggi, bisa juga karena depresi yang tinggi ya. Nah, kecemasan tinggi karena apa? Nggak tahu karena apa. Ya boleh jadi karena gajinya sedang menurun barangkali. Atau ada masalah di pekerjaannya. Atau mungkin hubungannya dengan suaminya atau suami dengan istrinya sedang kurang baik, sedang ada sesuatu yang ya mengganjal di antara mereka sehingga membuat salah satunya depresi, sedih banget, mendalam yang belum bisa diselesaikan. Nah, itu juga adalah kondisi-kondisi psikologis yang bisa dihubungkan dengan sifat pemarah gitu. Ya, jadi kalau boleh saya bilang, yang pertama adalah coba kita sebagai anak itu melihat dulu kira-kira orang tua kita ini ada masalah apa ya? Kondisi dari orang tuanya. Iya, apakah dia sedang punya problem ekonomi, ya kan? Atau mungkin dia sedang mengalami sakit, ya kan? Dalam tubuhnya mungkin sakit yang berat, entah itu kanker, entah itu sakit apa yang parah lah ya. Sakit fisik yang membuat dia merasa tertekan dengan penyakitnya ini sehingga irritable. Jadi sangat mudah
tergesek gitu, ya kan? Karena dia sendiri sedang dalam posisi yang dalam tanda kutip galau nih, dia sedang cemas, ya, punya anxiety dan juga depresi, ya, sedih mendalam. Aduh, sebentar lagi aku meninggal dong nih, sebentar aku meninggal nih. Jadi gampang sekali tersinggung, ya, sangat mudah dipantik apinya gitu. Nah, Ibu Helena, ini kita akan bahas lagi Ya, karena pasti akan banyak mm, cara-caranya yang harus dilakukan oleh ya. anak-anak remaja, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menghadapi orang tua pemarah. Nah, tadi Ibu Helena sudah katakan di segmen sebelumnya, yang pertama adalah kenali, pahami dulu bagaimana keadaan dari orang tua kita. Apa dia punya masalah atau dia sedang sakit, dan itu Betul, betul. membuat dia jadi tertekan, dan kita harus pahami dulu ya. Lanjut Ibu Helena, apa lagi? Yang kedua, ya memang kita harus sadari juga bahwa yang namanya hubungan antara kita dengan orang lain, termasuk dengan orang tua, nggak selalu seperti seperti bed of roses gitu ya. Seperti wah, taman yang indah, nggak selalu begitulah. Dalam hubungan kita dengan siapa saja. Lihat aja deh langit deh, coba lihat langit tuh. Kan nggak selamanya cuaca cerah kan, nggak selamanya langit itu biru gitu. Kadang-kadang abu-abu, kadang-kadang pakai ada bleachnya, bezet gitu kan. Kadang-kadang menakutkan kita karena ada gunturnya gitu. Jadi kalau Imam marah, oh lagi badai gitu kan. Udah nyanyilah, badai pasti berlalu gitu. Nah, semarah-marahnya mama pasti berhenti gitu. Jadi nggak usah kita jadi terlalu dalam berpikir bahwa mama ini benar-benar ya nggak sayang sama aku. Kayaknya aku yang paling menderita dalam hidup ini. Nggak ada deh anak-anak yang lebih lebih apes hidupnya selain aku. Jangan gitulah ya. Ingatlah bahwa setiap keluarga pasti punya persoalan sendiri. Oke, mungkin ada keluarga yang mamanya nggak pemarah sih, tapi mamanya sering kabur, gimana? Ayo, sama aja kan, punya masalah juga kan? Atau mungkin mamanya udah nggak ada lagi, ya kan? Jadi setiap keluarga pasti punya masalah. Nah, ini kalau mamanya pemarah atau papanya lah pemarah, salah satu atau salah orang dua, tua ya, atau salah dua-duanya gimana? Iya kan? Kita selalu ingat dulu bahwa mereka juga adalah manusia. Ya, mereka juga punya keterbatasan, mereka bukan manusia yang sempurna. Jadi, kalau kita sudah punya pola pikir seperti ini, kita akan lebih mudah untuk bisa masuk mendekati mereka. Ya, yang pertama kita ingat bahwa semua orang juga punya masalah, semua orang tua juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang pasti tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan, walaupun Tuhan suruh kita menjadi sempurna, tapi semua sedang proses nih. Berusaha. Tapi bagaimanapun kita harus terima kenyataan bahwa sama seperti kita pun juga nggak sempurna kan. Kita juga bisa salah kan, orang tua juga bisa salah. Memang kita perlu bertumbuh dan orang tua juga harus bertumbuh ya. Tapi ya sama-sama lah melalui proses itu. Nah, yang ketiga tadi kita juga harus ingat bahwa di balik kemarahan mereka pasti ada sesuatu yang membuat mereka menjadi seperti itu. Yang paling utama adalah kecemasan biasanya. Ya, kecemasan karena misalnya marah, kok anaknya dapat nilai jelek, mungkin dia cemas, jangan-jangan nanti anakku nggak jadi papa gitu ya. Aduh, nanti kalau nilainya jelek nggak naik kelas, terus gimana masa depannya? Ada ketakutan yang mendalam dari orang tua ya. Betul. Dan juga mungkin karena depresi, karena dia punya kesedihan yang mendalam, karena dia juga punya masalah, mungkin dengan penyakitnya, mungkin dengan hubungannya dengan orang banyak ya, mungkin karena ya dia mungkin ada kesalahan lah barangkali ya, kesalahan misalnya utang nggak dibayar-bayar nih. Jadi debt collector datang melulu. Itu kan jadi orang gampang marah jadinya kan kita kan, karena ketakutan ya, dan sedih yang mendalam karena mungkin habis kehilangan pasangan hidup kah, atau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada sebabnya, pasti ada ya. Itu nggak mungkin ada guntur kalau tidak ada pertemuan antara awan negatif dan awan positif kan. Kalau nggak ketemu nggak bakalan bunyi duar gitu loh. Sama juga dengan kenapa orang tua bisa jadi marah. Ada alasannya, semua ada sebabnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah manusia biasa, dia adalah orang yang tidak sempurna, tapi kita juga tahu bahwa dia adalah orang yang sayang sama kita, dan dia adalah sosok yang pertama di dunia ini yang menerima kita apa adanya. Nah, mestinya kita akan lebih bisa empati.
Ya bisa lebih empati, lebih mudah untuk bisa punya belas kasihan pada orang tua. Nah, kalau kita mau dia berhenti, artinya gini, kita pengen deh kan kita udah merasa ya bahwa nggak enak nih punya orang tua pemarah, nggak enak kan? Iya, Aduh, dikit-dikit marah, saya mau ngomong marah, itu gimana kayaknya Bu tiap Helena? hari itu selalu ada apa Ada namanya, guntur di rumah. masa iya namanya cuaca sih cuaca emang berganti sih, tapi, ada kan musimnya ya, masa tiap hari kita harus ketemu, badai melulu kan gitu Betul. ya. Nah, ini kita perlu kita merasa kita perlu berhenti untuk ini, kita perlu beresin soal ini. Dan kita harus optimis bahwa, mama, papa adalah manusia. Sama seperti kita, manusia adalah, makhluk pembelajar, ya. Betul. Makhluk pembelajar, kalau dibilang makhluk pembelajar berarti adalah, sosok yang bisa berubah, pasti bisa berubah. Tapi ada yang lambat, Iya. ada yang cepat. Dan itu semua butuh Nah, proses ya Bu kita perlu Helena. kesabaran gitu kan, ya kita perlu sabar. Kalau mama berubah cepat dari pemarah tiba-tiba jadi baik sekali, kita juga perlu kesabaran nih untuk kaget, kok bisa begini ya gitu. Tapi kalau dia agak lama ya wajar juga kita berpikir bahwa namanya orang tua coba kalau kuliah kan lama banget lulusnya ya kan, heeh, kita Butuh waktu butuh kan? waktu Betul. dibandingkan dengan yang masih muda. Jadi tolong apa namanya, terimalah orang tua kita apa adanya, tapi jangan berhenti untuk berusaha memperjuangkan hubungan yang lebih baik dengan orang tua. Even dia pemarah dan even dia mungkin sudah tua ya. Nah. Jadi ajak dia bicara. Nah, ini dia. Cara ngajak bicaranya tuh gimana Bu Helena? Sekali lagi, semua komunikasi tidak akan pernah berjalan lancar kalau kita tidak perhitungkan ini soal waktunya. Oke. Iya kan? Ingat kayak Eva lah mau ngomong sama pacar juga kan, misalnya nih ya apa tuh namanya menyampaikan sesuatu ya, kok pacar sih suami dong sekarang ya, satu yang kayaknya gimana ya, aduh kayaknya dia bakalan tersinggung nih. Kenapa? Kita mau ngomong sama dia bahwa apa tuh ini uangnya udah habis gitu. Uang bulanannya, uang masaknya habis. Iya, padahal masih tengah bulan nih, habis karena apa? Saya salah beli gitu kan. Harusnya kita belinya itu baju yang harganya sekian, saya belinya 2 kali lipat, salah hitung gitu kan. Nah, kalau ngomongnya pas dia pulang kantor, lagi capek-capeknya, lagi keringetan, apalagi mungkin habis jengkel di jalanan karena mungkin macet, terus kita ngomong kayak gitu apa nggak meledak? Meledak pasti. Iya, makanya. Tapi kalau ngomongnya udah tenang, udah semua udah dikasih minum, dia udah mandi barangkali, udah dingin suasananya, baru kita ngomong, "Pa, boleh minta maaf nggak?" Gitu kan? Iya kan? Heeh. Nah, apalagi orang pemarah, kita harus tahu nih kapan waktunya dia sudah, bisa diajak ngomong. Oke, karena mungkin banyak anak-anak remaja yang berpikir, mama saya tuh pemarah, udah dicap duluan pemarah, jadi nggak ada nih waktunya dia untuk bisa diajak ngomong tuh Bu Helena. Sekarang ganti labelnya, Oke. mamaku dulunya pemarah gitu. Betul. Kasih dong dulunya gitu ya, sekarang sedang in process to be better gitu ya. Nah, berarti ini juga yang harus dikatakan kepada pemirsa anak-anak remaja yang saat ini menyaksikan, terkadang kita melabelkan orang tua kita tuh udah dengan apa ya, persepsi Kita kita aja nggak mau sendiri ya. dilabel kan, Betul. dicap bodoh, dicap blow on, bodoh sama aja ya, pemalas nggak mau kan, sama orang tua juga nggak mau dicap seperti itu. Dan ingat apa yang kita ucapkan itu akan terjadi loh, mau mamanya pemarah terus. Wah, ini dia nih, jangan Iya, sampai. ya. Nah, Jadi kita perlu optimis dulu, yakin bahwa kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan mama kita. Iya, dan kita akan berjuang bersama-sama dengan beliau untuk merubah karakternya. Ingat, nggak ada pemarah di surga. betul sekali. Dan kita mau dong tentunya orang tua kita yang pemarah sama-sama That's masuk it, surga. that's it. Nah, Ibu Helena kita masih akan membahaskan terakhir nih bagaimana tips dan triknya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menghadapi orang tua pemarah. Nah, Ibu Helena tadi kita udah kasih tahu ternyata janganlah langsung melabelkan orang tua kita pemarah kalau kita sendiri nggak mau dilabelkan. Karena kalau dengan kita udah melabelkan aja pasti kita jadi udah males mau ngikutin tahap-tahap yang tadi ya Bu Kita kan Helena. harus love your child ya sebagai orang tua. Nah, anak-anak juga dong perlu love your parents gitu. Love your mom, love your dad. Kalau sama-sama love-lovean akan bahagia nih keluarga kan. Wah, gitu ya. benar sekali nih. Iya kan, kasih mempersatukan katanya. Oh betul. Nah, Ibu Helena langsung nih, gimana caranya ngomong ke orang tua yang pemarah ini Bu Helena? Ya, yang tadinya pemarah. Yang tadinya pemarah, udah dah nih ya. Sekarang kita mau rubah.
Menjadi lebih baik lagi. Supaya dia lebih bijaksana lah. Boleh marah, tapi ya jangan tiap hari dong gitu ya. Dan hanya pada hal-hal khusus. Oke, yang paling utama tadi kan cari waktu ya. Iya, Cari waktu dan kita sekali lagi siapkan diri kita juga. Coba pikirkan kira-kira apa harapan kita. Pikirkan dulu. Jadi jangan nanti pas udah ketemu baru pikirkan gitu ya. Jadi ke bawah nanti. Bila perlu kalau kita memang nggak pandai bicara atau kita mungkin memang tipenya introvert lah, suka nulis gitu. Jadi nggak suka ngomong, sukanya nulis gitu kan. Ngomongnya dalam bentuk tulisan. Tulislah di notes gitu. Ya kan di buku kecil tulis. Ini kira aku mau ngomong ini nih. Nah terus yang kedua, bicaralah dengan tenang. Sekali lagi, jangan pernah ngobrol sama orang tua dalam posisi kita sendiri juga lagi marah. Atau kita sendiri lagi geram banget gitu. Jangan. Keluarkan dulu kegeraman kita, keluarkan dulu kemarahan kita dengan olahraga dan semua yang kira-kira bisa menyehatkan kita dan tidak merusak orang lain. Ya, kalau bantal dipukulin nggak apa-apa dong. Tapi kalau jendela dipukulin pecah lah, luka di sini. Nah, timbul masalah baru lagi bagaimana? Iya kan, ini mancing kemarahan lagi. Mancing kemarahan, iya. Nah, kamu bisa dipentung ya gitu, ntar kan. Oke, udah yang pertama kita cari waktu, yang kedua siapkan diri untuk tenang berbicara dengan orang tua. Lalu yang ketiga juga kita perlu perlu ingat-ingat bahwa kunci dari perbincangan yang beresiko, biasakan gunakan I statement. Balik lagi ya, I statement ini penting ya. Kita menyampaikan sesuatu yang kurang enak tuh, jangan pernah mengatakan orang lain, jangan pernah menunjuk orang lain. Tapi jangan pernah kita mengatakan bahwa Anda yang menyebabkan saya. Jangan. Mama bikin saya marah dulu ya. Wah, ini horor bener ini kondisinya bakal. Itu kamu bakal kena marah terus tiap hari. Anda sedang memancing api yang lebih besar ya. Jadi gunakan I statement. I statement artinya ungkapan dari perasaan kita. Jadi misalnya kita terganggu sekali dengan situasi marah di rumah, ya. Kita bilang, Ma, boleh nggak aku mau ngobrol dong, Ma? Ada waktu nggak, Ma? Gitu. Kalau dia bilang enggak, ya udah jangan, jadi paksa. Harus ada waktu, Ma, saya udah tahu nih waktunya yang tepat sekarang. Nggak boleh gitu ya. Jadi kalau memang dia bilang, oke, ada apa? Mama nggak buru-buru kan? Enggak ada masalah. Nggak ada ini kan, nggak ada janji sama orang. Oh, nggak ada, oke. Ini minum dulu. Kenapa sih? Enggak, ini buatan aku loh, jus supaya mama sehat gitu ya. Udah terbina hubungan enak. Jadi ngomongnya ngalor ngidul dulu lah. Misalnya gini, yang sepele-sepele lah. Wah, ini rumah kayak rapi banget nih, Ma. Tadi siapa yang bersihin, Ma? Oh, si itu. Oke. Ma, aku mau ngobrol ya, Ma ya. Ada yang aku mau sampaikan sama Mama nih. Mulai ya, I statement ya. Jadi I statementnya kita bisa mengatakan, Ma, aku kok merasa kita sering bertengkar ya, Ma ya. Oh, gitu. bukan langsung, Ma, aku merasa kayak Mama galak banget deh. Wah, itu jangan gitu ya. Jadi aku merasa kayaknya Mama, aku merasa bahwa hubungan kita kok kayaknya kurang nyaman ya, Ma ya. Karena sering ada keributan gitu, Ma. Sering ada salah paham gitu. Aku sih berharap itu bisa hilang lah, Ma. Kesalahpengertian, terus kemarahan yang nggak perlu begitu, Ma. Maksud kamu saya gampang marah gitu? Iya. Bukan, Ma. Yang aku maksud adalah mungkin aku membuat Mama jadi marah, ya kan? Nah, aku butuh bantuan Mama nih. Gimana caranya supaya aku nggak membuat Mama marah, gimana caranya gitu. Mungkin Mama bisa kasih masukan, nah gitu kan. Mama kan ngomong kan gini, oke, catat dong, 1, oke. Saya nggak suka kalau kamu tuh ya terlambat bangun, oke, 1. Terus yang kedua, Mama tuh sebel banget ya, kalau kamu tuh nggak mau nyuci piring habis makan, 2, oke, catat lah ya. Jadi jangan, oh iya, tapi ulangi lagi. Jangan ya, coba dengarkan kira-kira apa sih yang membuat dia cemas mendalam sehingga akhirnya marah-marah terus gitu. Ya kan? Dan kalau udah dikasih tahu ya kita lakukan ya, jangan sampai kita lupakan. Seperti itu. Ya, jadi tujuannya I statement ini bukan sekedar mengungkapkan perasaan kita aja, tapi ya kita perlu mendapatkan masukan dari mama papa, kenapa kok mereka marah melulu gitu kan. Ya, sehingga kita jadi bisa melakukan
tindakan pencegahan Mm-mm. gitu. Oh, kita tahu dia, oh berarti si mama sebel ya kalau aku makan tapi nggak dicuci piringnya. Oke, berarti aku udah nggak kurang tanggung jawab nih. Oke, aku akan berubah. Sebagai udah selesai, oke Ma, terima kasih banyak untuk masukannya ya Ma. Aku akan berusaha untuk eh, ya membuat mama tidak marah lagi ya Ma. Tapi kalau mama misalnya ada sesuatu yang kira-kira nggak nyaman dari sikap aku, tolong kasih tahu aku. Tapi nadanya kalau boleh Ma di bawah aja lah Ma. Soal Pamiredo gitu Ma. Boleh kan Ma? Nah gitu. Kalau mama marah soalnya aku merasa bahwa aku ini tidak berharga. Aku tuh merasa seperti kayak orang yang nggak bisa diajak ngomong baik-baik gitu loh Ma. Jadi balik lagi I statement ya, bukan menuduh-menuduh terus. Makanya aku bilang sebelum ngomong, catat dulu apa aja sih yang kita mau sampaikan, perasaan apa aja yang dia perlu tahu. Ya, dari yang kita. kadang-kadang orang gini loh, oh kamu selama ini, iya, nah, udah marah nih, udah marah. Saya pernah satu kejadian gini, ini Ani mau perpisahan ya, mau perpisahan, anaknya mau kuliah. Padahal ini orang tuanya adalah guru les yang keren loh, guru yang pintar banget, tapi anaknya nilainya nggak setinggi dari anak-anak les dia. Jadi anaknya merasa bahwa papa lebih sayang orang lain daripada saya. Padahal bukan begitu ya, tapi karena mungkin papanya sungguh-sungguh mengajar ya. Terus papa bilang, iya kan kita kan harus ngajar baik-baik. Aku anak papa nggak pernah diajar deh. Papa nggak pernah punya waktu, papa pulang malam terus tuh kan. Ternyata aku butuh papa selama ini, aku butuh perhatian papa, aku juga mau diajarin papa. Tapi nggak pernah ngomong selama ini, papa nggak tahu nak. Nah kan, tuh dia komunikasinya nggak efektif. Jadi kadang-kadang orang tua nggak tahu bahwa dia tuh udah sampai pada dosis tinggi nih Iya, marahnya. Ini udah Marahnya. terlalu Ketahan sering ya, lagi. frekuensinya udah terlalu sering. Masa tiap hari ya kan? Nah kita sebagai anak perlulah kasihan sama orang tua, karena orang yang pemarah ini memang sih konon kabarnya lebih pintar ya, tapi jangan lupa ada resiko penyakit-penyakit yang juga akan dia alami kalau dia biasakan memarah itu seperti itu. Nah, Ibu Helena, sebagai kesimpulan mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa bagaimana menghadapi orang tua yang pemarah. Yang paling utama, hargailah orang tua kita, siapapun dia, siapapun mereka, entah dia pemarah, apakah dia tidak mau pemarah, tapi yang pasti mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Cintailah mereka dan biasakanlah untuk berkomunikasi dengan suasana yang penuh rasa segan dan hormat pada orang tua. Biasakan terbuka dan sampaikan perasaan kita sehingga orang tua mengerti apa yang kita rasakan, dan sampaikan juga harapan kita dengan nada yang penuh dengan rasa segan dan hormat. Semoga menjadi anak yang bisa membuat orang tua semakin mencintai kita. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan kiranya ini juga bisa menjadi pelajaran, masukan bagi kita semua untuk membangun komunikasi lagi, menjadikan keluarga, rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak yang lebih baik. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.